Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa, bareng aku Hana Kalindra. Hari ini kita akan mendongeng ya. Bukan mendongeng sih, aku mau cerita tentang kisah hidup seorang dokter jiwa. Ada seorang dokter jiwa yang paling brilian gitu di zamannya. Punya karir yang bagus ya, nama yang dikenal, dan pasien yang datang dari berbagai penjuru. Seharusnya orang ini tahu nih cara kerja pikiran manusia, karena dia kan dokter jiwa gitu ya. Tapi suatu hari, dia mulai mendengar suara-suara, mulai melihat visi, gambaran benua yang tenggelam, lautan darah yang menutupi Eropa, dan ribuan mayat yang mengapung. Dia juga nggak tahu nih apakah sebenarnya itu pertanda kiamat, atau pertanda bahwa dia sendiri yang sedang gila. Nah, kebanyakan orang kalau udah mulai merasa ada gejala-gejala gitu, pasti dia kan cari pertolongan gitu ya. Tapi orang ini malah melakukan sesuatu yang beda nih. Dia milih untuk masuk lebih dalam gitu dengan sengaja dan sadar sambil mencatat semua yang dia temukan di dalam sana. Orang ini bernama Carl Gustav Jung, seorang psikiater, dan dari keputusan nekat ini, keputusan dia tentang masuk ke dalam imajinasinya, kemudian lahir beberapa konsep yang mungkin tanpa sadar udah kita gunakan hari ini. Kita pernah tes kepribadian gitu kan, terus kita tahu apakah kita introvert atau extrovert gitu. Kita juga pernah mendengar shadow, arketip, dan juga individuasi, seperti yang udah aku bahas di episode sebelumnya. Hari ini kita akan berkenalan dengan seseorang di balik kata-kata itu, di balik teori-teori itu, karena menurutku akan sulit kita untuk benar-benar memahami apa yang Jung ajarkan, tanpa memahami dari kegelapan mana dia itu bisa menemukannya. Well, dan ini adalah kisah dari Carl Gustav Jung. Jung ini lahir pada 26 Juli 1875 di sebuah desa kecil di Swiss bernama Keswil. Ayah Jung itu seorang pendeta Protestan, dan ibunya itu seorang perempuan yang kompleks gitu ya. Dia cerdas, dia sensitif, dan kata Jung, ibunya ini punya sisi lain yang kadang muncul gitu. Jadi kayak ada kepribadian yang lain gitu ya, yang menguasai tubuh yang sama. Dari kecil, Jung ini udah hidup di antara dua dunia yang gak selalu bisa dijelaskan satu sama lain gitu. Jadi dunia yang berisi intelektual gitu, berisi akal yang teratur, dan juga dunia yang gak bisa dijelaskan. Ayahnya Jung itu adalah figur yang menarik sekaligus juga menyedihkan karena dia seorang pendeta yang lama-lama malah kehilangan imannya sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa meninggalkan profesinya. Jadi pelajaran pertama Jung tentang jiwa itu bukan dari buku teks ya, tapi dari meja makan keluarganya sendiri. Sejak kecil, Jung ini adalah anak yang sering menyendiri, karena dunia batinnya itu terasa lebih nyata dan lebih menarik gitu daripada dunia luar. Dan ini yang paling menarik dari Jung ketika dia masih kecil, bahwa dia tuh sangat sadar betul bahwa dirinya terdiri dari dua lapisan. Dia sendiri menyebutnya sebagai aku nomor satu dan aku nomor dua. Nah, aku nomor satu itu adalah anak sekolah biasa yang main gitu ya, belajar, terus bergaul. Dan sedangkan aku yang nomor dua itu adalah seseorang ya yang lebih tua gitu, lebih dalam, yang merasa terhubung dengan sejarah manusia yang panjang. Seolah-olah dia bukan hanya seorang Carl Gustav Jung gitu ya, tapi juga membawa sesuatu yang dari jauh sebelum masa itu. Nah, kemudian masuk di masa-masa ketika dia mau kuliah ya. Dia bimbang nih, tertarik sama arkeologi dan sejarah, tapi juga tertarik sama sains. Nah, akhirnya karena alasan praktis, keluarganya mungkin juga bukan dari keluarga kaya gitu ya. Dia kemudian ya udahlah milih kedokteran aja di Universitas Basel. Kemudian ketika kuliah, Jung ini mahasiswa yang baik lah ya. Tapi mungkin dia belum menemukan sesuatu yang benar-benar menyalakan sesuatu dalam dirinya gitu. Sampai suatu malam, dia itu nggak sengaja buka buku psikiatri, karyanya Richard von Krafft-Ebing. Karena dia mau mempersiapkan ujian. Nah, waktu itu psikiatri itu kayak dianggap sebagai spesialisasi yang kelas 2 gitu, kayak tempat di mana dokter-dokter yang nggak cukup pintar untuk jadi ahli bedah. Jadi itu dianggap nggak bergengsi dan intinya nggak bagus lah ya secara akademis. Nah, kemudian ketika Jung tuh membaca pengantar buku tadi ya, bahwa psikiatri itu sebagai bidang di mana kepribadian dokter sendiri itu adalah instrumen utamanya.
di mana kita berhadapan dengan subjektivitas manusia, bukan cuma organ fisik. Dan dari pengantar buku itulah, sesuatu dalam dirinya itu kayak ada yang kesetrum gitu. Dia kemudian nulis dalam autobiografinya berjudul Memories, Dream, and Reflections. Jantungku berdegup kencang. Aku harus berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Kegembiraan yang luar biasa itu menguasaiku dan akhirnya aku menemukan tempatku di dunia. Jadi ini bukan cuma tentang ambisi karir ya akhirnya. Ini tentang seseorang yang akhirnya menemukan cermin yang cukup besar untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang udah lama dia bawa. Kemudian masuk ke laboratorium gitu ya dan penemuan-penemuan kompleks. Pekerjaan pertama Jung itu adalah di rumah sakit di Zurich ya, salah satu rumah sakit jiwa paling terkemuka di Eropa waktu itu. Di sana dia bekerja di bawah Eugen Bleuler, psikiater yang kemudian dia menciptakan istilah schizophrenia. Jung ini nggak puas hanya dengan mengamati pasien dan mencatat gejala. Dia tuh pengennya mengukur sesuatu yang selama ini tuh tidak terukur, yaitu adalah isi pikiran bawah sadar. Makanya dia merancang apa yang kemudian dikenal sebagai tes asosiasi kata. Contohnya misalnya anggap kita konsultasi gitu ya sama Jung. Nah dia itu akan menyebutkan satu kata ke kita nih, sebagai kliennya dia. Kita itu harus menjawab dengan kata pertama yang muncul di kepala kita. Misalnya dia nyebut kursi. Nah kita tuh langsung kepikiran apa nih dengan kata kunci kursi itu. Tapi di sini Jung nggak cuma mencatat jawaban yang kita kasih nih, tapi juga mengukur berapa lama klien itu menjawab. Dia juga mencatat apakah klien itu berkeringat, apakah napas itu berubah, apa detak jantung juga naik gitu. Dan dia menemukan sesuatu yang menarik nih. Jadi ketika klien ini tiba-tiba lambat gitu ya menjawab atau ngasih jawaban yang aneh, nggak nyambung gitu, itu respon fisiknya itu berubah gitu. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kata tersebut itu menyentuh sesuatu yang tersimpan di bawah permukaan gitu. Kayak ada gumpalan memori, emosi, dan asosiasi yang tertekan tapi masih aktif gitu mempengaruhi perilaku. Dan Jung menyebut gumpalan itu bernama kompleks. Kompleks di sini punya arti teknis yang spesifik ya. Jadi maksudnya tuh kayak gugusan emosi dan ingatan yang terorganisir di sekitar tema tertentu. Jadi kalau ada kompleks gitu ya, bukan tandanya bahwa dia itu gila ya, tapi hampir semua orang itu sebenarnya punya kompleks. Nah pertanyaannya tuh kan, apakah kamu yang mengendalikan kompleksmu atau kompleksmu yang mengendalikan kamu? Nah dari penelitian inilah yang membuat nama Jung itu mulai dikenal di lingkungan psikiatri Eropa. Dan ini juga yang membawa surat pertama dari seorang dokter di Wina bernama Sigmund Freud. Bagian selanjutnya ini ada dua dunia yang bertabrakan. Tadi kan kita udah sampai di Sigmund Freud ya. Jadi Freud itu membaca karya Jung tentang kompleks ini tadi dan melihat konfirmasi empirisnya dari apa yang selama ini dia teoritiskan. Mereka mulai kirim-kiriman surat nih dan di tahun 1907 Jung itu melakukan perjalanan ke Wina untuk ketemu Freud nih secara langsung. Ini adalah pertemuan legendaris ya dalam sejarah psikologi. Karena mereka itu berbicara, ngobrol itu selama 13 jam, nggak berhenti. Bayangin, kita kalau di kafe atau nongkrong lah ya, paling 6 jam itu kayaknya udah mentok ya. Ini benar-benar 13 jam gitu, dan dua orang yang baru pertama kali ketemu gitu, duduk dari pagi sampai malam, ngomongin tentang jiwa manusia, tentang kepribadian gitu, dan itu tanpa jeda. Jung kan saat itu 31 tahun dan Freud 50 tahun. Sosok Freud yang 50 tahun ini, itu di mata Jung kayak orang yang luar biasa gitu. Jenius, berwibawa, penuh keyakinan tentang teorinya gitu. Dan menurut Freud, Jung ini adalah apa yang selama ini dia cari. Dia mencari penerus yang cerdas gitu ya, yang karismatik dan dari latar belakang non-Yahudi gitu. Bisa membantu psikoanalisis diterima lebih luas di Eropa yang waktu itu masih sangat diwarnai dengan antisemitisme. Freud secara terbuka itu menyebut Jung sebagai putra mahkotanya gitu. Dia menunjuk Jung sebagai presiden pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Dan hubungan mereka itu salah satu kolaborasi intelektual paling intens yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu jiwa.
Tapi benih perpecahan itu udah ada sejak hari pertama dan itu adalah benih yang nggak bisa dicegah gitu karena itu berakar pada perbedaan yang paling fundamental tentang apa itu manusia. Nah, untuk perbedaan pendapat antara Jung dan Freud ini kita akan bahas di episode part selanjutnya ya karena ini cukup kompleks dan menurut aku perlu dijadiin episode tersendiri gitu. Tapi untuk sekarang yang perlu dicatat menurutku Jung masuk ke dalam hubungan dengan Freud itu bukan sebagai kolega biasa gitu ya, bukan cuma kayak ya udahlah partner sesama ilmuwan gitu. Tapi dalam bahasa yang Jung sendiri gunakan bertahun-tahun kemudian, dia masuk dengan kompleksnya sendiri tentang figur otoritas. Jadi dia nemu Freud itu kayak mengobati kerinduan yang udah lama akan seorang bapak yang bisa dia percaya sepenuhnya gitu. Dan kerinduan itu akan jadi bagian dari mengapa perpisahan antara Jung dan Freud itu begitu menghancurkan Jung. Selanjutnya pada tahun 1913 ya hubungan Jung dan Freud ini kan putus total nih ya kan. Tapi untuk kemudian kita memahami Jung ya sebagai manusia, yang perlu diketahui adalah bahwa ini tuh bukan perpisahan biasa gitu, bukan kayak mungkin sahabatan gitu terus udah nggak sefrekuensi terus pisah gitu. Tapi ini adalah kehilangan yang benar-benar personal banget gitu. Dia kehilangan mentor, kehilangan teman, kehilangan komunitas intelektual juga yang selama bertahun-tahun itu jadi rumahnya. Jung runtuh gitu di sini. Kalau dilihat gitu ya, hidupnya tetap masih berjalan. Dia masih buka praktik ya, punya rumah besar di tepi Danau Zurich, masih punya istrinya, Emma, dan juga punya 5 anak. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang benar-benar pecah gitu. Dia mulai mengalami apa yang dia deskripsikan sebagai konfrontasi dengan ketidaksadaran. Ada mimpi yang sangat intens gitu, ada visi yang datang di siang hari tiba-tiba gitu. Dalam kondisi ini, Jung itu membuat keputusan yang oleh banyak psikiater lain waktu itu dianggap sebagai kayak kesalahan klinis yang berbahaya. Jadi kayak dianggap kayaknya ini orang emang rada-rada deh, kayaknya ini orang kena deh gitu ya. Tapi dia malah milih ya untuk tidak melawan pengalaman-pengalaman itu. Dia milih untuk masuk ke dalamnya dengan kesadaran penuh gitu. Duduk sendiri gitu, membiarkan dirinya itu tenggelam dalam visi dan imajinasi yang mengalir bebas. Ini yang kemudian dia sebut sebagai active imagination ya, salah satu teknik paling khas dalam terapi Jungian. Dia mencatat, dia menggambar, melukis, semua yang muncul di imajinasinya. Semua pengalaman itu dia tulis dalam sebuah buku catatan berkulit merah yang dia sebut sebagai Liber Novus atau dikenal sebagai The Red Book. Buku ini nggak dipublikasikan oleh keluarganya ya, disimpan gitu, dipindahkan dan baru akhirnya diterbitkan pada tahun 2009, ya hampir 50 tahun setelah Jung meninggal. Berarti ini belum lama ya bukunya launching ya. Ketika buku itu akhirnya dibaca oleh publik, nah reaksi-reaksi para sarjana dan ilmuwan-ilmuwan tuh sangat beragam. Ada yang melihatnya sebagai wah karya visioner gitu ya. Ada yang melihatnya juga sebagai bukti, ada yang melihatnya sebagai apa ya, bukti bahwa Jung ini malah emang dia ada gangguan psikotik deh gitu. Kayaknya ini psikotik yang serius nih gitu. Tapi yang paling menarik itu adalah dari dalam kegelapan itulah lahir teori-teori yang paling berpengaruh gitu. Ada konsep ketidaksadaran kolektif, konsep arketip, individuasi, shadow. Jadi Jung itu bukan bikin teori tentang kegelapan dari tempat yang terang gitu ya. Dia justru berteori dari dalam kegelapan itu sendiri. Nah, ada satu hal yang aku temukan menurutku ya tentang Jung ini. Sangat manusiawi dan kontras antara hidupnya yang intens secara batin dengan hal-hal yang dia lakukan secara fisik gitu untuk menjaga dirinya itu tetap membumi. Jadi dia membangun sebuah menara batu sederhana gitu ya di tepi Danau Zurich. Nggak ada listrik, nggak ada air air PDAM gitu ya. Dia masak dengan kayu bakar, dia nimba air dari sumur, terus membelah kayu sendiri. Dan dia tuh di sana untuk menyendiri gitu, untuk berpikir, untuk membiarkan waktu itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari kehidupan modernnya di Zurich. Bagi Jung, hal-hal seperti ini tuh
adalah cara untuk tetap terhubung dengan lapisan diri yang paling dasar. Jadi biar tidak terlalu terbang gitu, karena dia kan cukup intuitif ya. Kehidupan pribadinya ini kompleks ya menurutku, dalam cara yang nggak bisa disederhanakan jadi baik atau buruk. Tapi Jung juga menjalin hubungan yang lain dengan kliennya bernama Sabina, yang itu berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Aku di sini nggak akan menganggap ini sebagai tidak kompleks secara etis ya, ini jelas kompleks. Tapi aku juga nggak akan memaksakan bahwa kehidupan orang-orang yang menghasilkan pemikiran besar itu akan selalu rapi gitu atau selalu sesuai dengan standar moral yang kita pegang sekarang. Nah, kemudian Jung ini meninggal pada 6 Juni 1961 saat dia berusia 85 tahun. Beberapa hari sebelum meninggal, dia masih bermimpi nih, dan dalam mimpi terakhir yang dia ceritakan ke kolega-koleganya, dia tuh melihat sebuah pohon yang berakar sangat dalam gitu ke dalam bumi, dengan buah-buah emas yang menggantung dari cabang-cabangnya. Aku juga nggak tahu nih artinya mimpi itu apa ya, dan Jung sendiri pun juga nggak tahu persis, dia nggak menjelaskan interpretasinya gitu. Tapi ada sesuatu dalam gambaran itu yang terasa sangat tepat gitu untuk seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya dan percaya bahwa semakin dalam kamu berani berakar ke dalam kegelapanmu sendiri, maka semakin tinggi kamu bisa bertumbuh ke arah cahaya. Itu adalah kesimpulan yang dia bayar dengan sangat mahal. Dengan krisis, ya, dengan kehilangan, dengan keberanian untuk masuk ke tempat yang gelap dan gak ada petanya. Dan dari tempat itu, dia akhirnya membawa peta untuk kita semua. Ini udah sampai di penghujung episode ya, dan di part selanjutnya kita akan masuk ke dalam satu cerita paling dramatis dalam sejarah ilmu jiwa, yaitu perpisahan Jung dan Freud. Dan untuk siapapun yang membuka arsip ini, perlu diingat bahwa kegelapan itu bukanlah musuh, tapi adalah laboratorium jiwa. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.